sampaikan dan saya sudah singgung di awal gitu ya, bahwa memang ini adalah kehadiran Pak Jokowi di pengumuman tadi adalah suatu simbol apa namanya, tanda kutip, ini adalah restu yang diberikan memang Pak Jokowi kepada Pak Ganjar, dan ini juga bisa menjawab gitu ya isu-isu bahwa memang Pak Jokowi dan juga Bu Mega ada beda jagoan gitu, akhirnya ternyata sama gitu. Dan ini kira-kira bagaimana melihat ini, dan juga apakah mungkin dengan dipilihnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres gitu ya dari PDI Perjuangan ini menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Ya, pertama terkait dengan kehadiran Pak Jokowi itu memang menarik ya. Kita tahu dari dulu pergunjingan terkait Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dengan naik turunnya isu politik, komunikasi politik di antara kedua tokoh besar ini kan selalu jadi gosip tersendiri, termasuk ketika masuk ke dalam isu paling strategis, apakah dua orang ini akan sama punya pilihan dalam konteks 2024, terutama belakangan setelah ada isu U20, itu kan menjadi kemana-mana. Ada pihak yang menggoreng sudah pasti Ibu Mega akan berbeda dengan Pak Jokowi, koalisi besar seakan-akan akan mengusung Pak Prabowo, ada Pak Jokowi di baliknya, Ibu Mega akan berbeda misalnya. Kehadiran hari ini saya pikir membantah itu semua. Dan itu saya pikir sebuah hal yang sangat positif ketika kita ingin bicara mengenai sustainability, continuity, ketika Pak Jokowi punya sikap yang sama baik sebagai kader ataupun dalam konteks sebagai sosok yang ingin mencari penggantinya ke depan, begitu. Itu yang saya pikir menarik untuk dilihat sebagai sebuah stabilitas politik. Masuk ke pertanyaan kedua, ini sangat mungkin menjadi game changer. Peristiwa yang terjadi hari ini, ketika PDI Perjuangan akhirnya memunculkan sosok yang punya peluang besar untuk menang, ketika kita baca di survei, dan mendapatkan restu dari Pak Jokowi yang kita tahu adalah seorang yang masih punya kekuatan besar menjadi kingmaker, pasti akan menjadi magnet tersendiri apa yang terjadi hari ini. Sehingga kalau kita coba kaitkan dengan koalisi besar, kalau betul koalisi besar ini ada, saya menduga peluang dari PDI Perjuangan untuk menjadi pemimpin koalisi besar dengan ada peristiwa ini menjadi sangat besar. Berarti kemungkinan ini akan bergabung koalisi yang sudah terbentuk atau terpecah? Atau kemudian kemungkinan kedua, kemudian menjadi terpecah. Ada satu atau dua partai yang kemudian ingin bergabung dengan PDI Perjuangan, koalisi PDI Perjuangan. Dan kalau kita lihat ini akan bergantung, ujungnya adalah dari kesepakatan, terutama apakah di antara Pak Prabowo dengan Ganjar ada yang mau mengalah untuk menjadi nomor 2. Ketika kesepakatan terjadi, menurut saya koalisi besar lebih mungkin terjadi. Tetapi ketika di antaranya tetap bersikukuh menjadi nomor 1, menurut saya hampir bisa dipastikan koalisi besar agak sulit untuk terwujud. Baik, dan nanti kita akan ngobrol lagi, Mas Toto. Namun saya ingin menyapa terlebih dahulu jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Triksi? Ya, Triksi, selamat siang menjelang sore. Apa lagi agenda yang diselenggarakan PDI Perjuangan di Istana Batu Tulis usai pengumuman capres yang diusung oleh PDI Perjuangan tadi? Ya, selamat siang Jahan dan juga saudara. Memang kalau saat ini masih dalam agenda internal begitu, tadi masih telah mendengarkan secara bersama-sama melalui daring ya apa yang menjadi pengumuman dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri terkait dengan bakal calon presiden yang diusung pada pemilu tahun 2024, yakni memutuskan untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Karena kalau saat ini memang yang tampak dari luar ada penjagaan atau persiapan di mana sebentar lagi juga Presiden Joko Widodo akan selesai meninggalkan maksud kami dalam rapat DPP PDIP saat ini di Istana Batu Tulis, kemudian juga rapat internal atau konsolidasi internal yang tadi juga sudah disampaikan, sehingga saat ini kami juga masih menunggu apa yang nanti akan disampaikan baik dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai dari pengumuman yang disampaikan secara daring tersebut. Jadi saat ini sifatnya memang masih belum diketahui jelas apakah memang masih berlangsung rapatnya atau sudah selesai kan, tapi tadi juga sudah disampaikan bahwa kemudian secara bersama-sama ini sudah
ada mandat yang dikeluarkan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, yakni untuk menggerakkan untuk memenangkan pemilu pada tahun 2024 dengan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Kalau tadi kita melihat bagaimana pengumuman berlangsung di mana Ketua Umum ini duduk berada di tengah-tengah lalu didampingi oleh Presiden Joko Widodo, dan juga saat ini yang akan diusung sebagai bakal calon presiden yakni Ganjar Pranowo, kemudian diapit juga oleh kanan kirinya oleh Ketua DPP seperti Puan Maharani dan juga Prananda Prabowo yang juga diberikan tugas atau mandat baru oleh Ketua Umum PDI Perjuangan. Seperti halnya Prananda Prabowo ini diberikan mandat untuk melakukan monitoring terhadap politik nasional terkait dengan konsolidasi politik yang akan dijalankan. Mengingat juga apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengumumkan siapa bakal calon presidennya, maka mulai akan ada pergerakan konsolidasi lagi di koalisi maupun juga di partai politik, sehingga ini yang kemudian dinantikan apa pergerakan yang terjadi berikutnya. Kalau kita sempat mendengar bahwa ada wacana begitu ya penggabungan koalisi besar antara KIB, KIR dan juga PDI Perjuangan yang bergabung. Tentu ini masih sebuah komunikasi yang masih berjalan dan juga masih berlangsung. Apakah kemudian nanti memang benar akan ada koalisi besar tersebut terbentuk, tapi yang jelas terkait dengan koalisi, terkait dengan pergerakan konsolidasi partai politik ini akan diserahkan mandatnya atau diserahkan kepada Prananda Prabowo untuk kemudian dilakukan monitoring. Selain itu juga kepada Puan Maharani diberikan tugas baru sebagai atau membentuk tim kecil pemenangan ini untuk diperlukan untuk memenangkan presiden pada pemilu tahun 2024. Jadi inilah yang tugas-tugas yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, di mana tadi juga disampaikan kepada seluruh 3 pilar untuk tetap bergerak bersama menyapa akar rumput, memenangkan pemilihan umum tahun 2024 dan segera menyebarkan atau mengibarkan bendera banteng moncong putih nomor 3 di rumah masing-masing, termasuk juga mensosialisasikan energi perjuangan dan semangat perjuangan yang sudah dikerahkan dari atas atau elit partai ini sendiri. Tadi kami juga mengutip apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo atau Gubernur Jawa Tengah, di mana ini adalah sebuah kehormatan ketika dirinya kembali diberikan tugas dari partai, yang mana sebelumnya tadi juga diceritakan apa saja tugas-tugas yang sudah diberikan kepada Ganjar Pranowo ketika dia lahir dan juga besar di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, di mana saat ini adalah tugas yang cukup penting, tinggi, dan juga dikatakan ini adalah tugas yang tidak mudah begitu. Insya Allah akan bisa dilakukan. Dikatakan bahwa tadi ini adalah semangat dan juga spirit dari Bung Karno sendiri yang sebagai anak-anak bangsa mengikuti selalu apa yang menjadi pemikiran beliau, tetap menjalankan apa yang menjadi pemikiran dari pendiri bangsa yang memang juga sejalan dengan apa yang disampaikan atau visi misi dan juga nilai-nilai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di mana dalam sambutannya tersebut juga Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada Puan Maharani yang dikatakan sebagai Panglima Tempur Jawa Tengah, dan juga Prananda Prabowo juga sebagai tim koalisi yang juga akan memenangkan bersama-sama pada pemilu 2024 ini. Jadi nanti kita akan bersama-sama menantikan apalagi kemudian statement yang akan dikeluarkan oleh PDI Perjuangan ini. Biasanya akan disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan yakni Hasto Kristianto yang saat ini juga masih berada di dalam Istana Batu Tulis. Jihan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia melaporkan langsung dari Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Dan saudara, kami akan kembali berbincang dengan Mas Yunarto Wijaya selaku Direktur Eksekutif Carta Politika, namun seusai jeda tetaplah di Breaking News Kompas TV.